sekitar 2,5 jam ya, bersama Bapak Kasat dan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga ada Ibu Kanit TPA Polres Metro Jakarta Selatan, dihadiri juga oleh pihak sekolah atau yayasan pusat dari BINUS bersama kuasa hukumnya, dan juga tadi orang tua ya, ke-8 orang tua daripada anak yang diduga ya, atau anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ini. Kami sama-sama tadi sudah bertemu. Di situ kami mendengarkan apa sih keinginan dari pihak orang tua yang anaknya diduga sebagai pelaku bullying dan kekerasan yang terjadi di BINUS Improve. Tadi kami dengarkan ada dari orang tua ya, dari bapak dari salah satu anak pelakunya menyampaikan permohonan maaf dan tidak ingin bisa bersilaturahmi kepada pihak orang tua korban. Begitu juga tadi ada ibu ya yang mewakili putranya juga menyampaikan, bahkan tadi sampai menangis di hadapan kita semua, meminta maaf ya, memohon supaya kasus ini bisa dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun demikian, kami selaku tim kuasa hukum tidak bisa mengambil keputusan hari ini dikarenakan kami harus melaporkan ya apa yang tadi kita sama-sama hadiri di acara restorasi justice-nya itu, supaya ke depan klien kami maupun pihak korban bisa mau ya menerima permohonan maaf tersebut. Jadi kami belum bisa ambil keputusan saat ini apakah kasus ini diteruskan atau dilakukan restorasi justice antara kedua belah pihak dengan berdamai. Bang, tadi pelakunya 8 siswa itu hadir juga nggak, Bang? Para pelaku tidak semua hadir ya, karena infonya sedang ada ujian. Jadi tadi semua ada sekitar 3 atau 4 orang. Apa yang dilakukan utama hadir nggak, Bang? Langsung permohonan maaf dari para diduga pelaku itu. Untuk diduga pelaku tadi tidak ada, karena kami melihat semua yang ada dalam ruangan itu orang dewasa, maka sementara ini kami belum melibatkan anak-anak dalam restorasi justice hari ini. Berarti akan ada lagi nanti, akan dipanggil atau gimana, Bang? Ya, nanti kita lihat perkembangan. Yang pasti sementara ini kami masih mengikuti ya proses hukum yang berjalan, proses penyidikannya masih berjalan, ya itulah yang kami juga ikuti sambil nanti kami berbicara dengan pihak korban. Bang, perwakilan sekolah datang, Bang? Gimana? Perwakilan sekolah datang nggak? Perwakilan sekolah tadi datang dengan ibu dia kan dari perwakilan yayasan BINUS pusat ya. Apa yang disampaikan? Ada garansi mungkin, Bang, kalau misalkan damai di sekolah lagi, ada garansi keamanan untuk klien Abang? Ya, tadi kami banyak menyoroti sekolah sebenarnya. Kalau orang tua daripada para terduga pelaku itu sudah melakukan permintaan maaf, tapi itu semua masih dalam proses karena kita balik lagi kepada orang tua daripada anak korban itu. Dan yang kedua, bahwa dari BINUS ini kita dari yayasan itu banyak menyoroti terkait dengan masalah jaminan keamanan terhadap anak korban, terkait dengan sekolah offline yang anak korban minta supaya bisa offline lagi di sekolah tersebut, terkait dengan keterbukaan daripada BINUS School terkait masalah-masalah yang terjadi, dan ada dugaan geng yang ada di sana yang menurut kami perlu ada investigasi internal supaya geng-geng itu dibubarkan, jadi kejadian tidak terjadi kepada yang lain. Dan yang lebih menarik, yang lebih tegas lagi kami sampaikan bahwa BINUS School itu kemarin kami hadir di sana itu bukan bikin kegaduhan atau intimidasi, tapi justru kami mau mempertanyakan nasib daripada anak korban ke depan supaya pendidikannya itu mendapat pendidikan yang sewajarnya, karena kan para pelaku masih sekolah. Kenapa anak korban justru jadi online bukan offline seperti yang, karena biaya tetap dibayar tapi pendidikan tidak didapatkan. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, kami sampaikan kepada BINUS School bahwa jangan ngancam bahwa mau melakukan segala upaya kepada yang tidak tahu intimidasi.
Bahkan tadi kami tegur juga bahwa Bini Surat jangan menutup soal ini karena mereka melakukan investigasi internal menyatakan tidak ada bullying. Faktanya Polres Metro Jakarta Selatan sudah meningkatkan status delik menjadi sidik. Jadi maksud saya jangan mengada-ngada dari sekolah atau menutup sesuatu. Biarkan ini berjalan berproses dulu. Kita juga belum yakin juga apa bisa damai atau tidak. Karena kan pihak daripada keluarga anak korban, bapak mamanya belum tentu juga menerima ini. Kami hanya menyampaikan saja kepada mereka soal terima jadi RJ diterima atau tidak. Itu nanti ada tahapan berikutnya lagi ya supaya semuanya baik. Bagi kami yang tetap mendampingi anak korban mau dalam proses sidik naik tersangka ke kejaksaan maupun ke pengadilan kami siap. Tapi semua proses kami akan lewati karena itu perintah undang-undang. Kita harus hormati itu ya. Kalau Mbak Devi, kemarin gimana tanggapannya tadi melihat hasil? Oke, jadi tanggapan saya mewakili dari orang tua ya. Tadi saya sih agak miris sebetulnya melihat orang tua mereka memang kita sangat apresiasi karena mereka sudah hadir ya. Cuman saya lihat dari rasa menyesalnya tuh rasanya masih kurang gitu. Jadi kayaknya penyampaian terhadap penyesalannya malah tadi ada salah satu ibu yang sempat berbicara, dia malah bukannya berpikir permintaan maaf terhadap kita, tapi lebih kayak, ya anak saya juga kan sekarang saya malu gitu kan, namanya udah ada di mana-mana, sudah masuk berita, Ya. itu saya miris gitu, saya kayak ngelihatnya, loh bagaimana dengan anak korban dari klien kami yang Bagaimana dengan ibu korban? ya, bagaimana perasaan ibu korban dari klien kami ya, anak korban yang berbulan-bulan ya kan anaknya diperlakukan tidak pantas dan tidak dihargai, bahkan disakiti oleh teman-temannya, bahkan dari perwakilan orang tua juga. Memang tadi juga dari partner kami juga sempat bilang ya, dari rekan kami tidak ada upaya untuk mediasi atau mungkin permintaan maaf, tapi katanya kan dari mereka juga sudah ada ya. Nah tadi kami agak miris gitu, jadi mungkin untuk para orang tua ya kan, untuk pelajaran juga untuk kita semua bahwa tolong ketika memang anak kita melakukan sebuah kesalahan itu orang tua juga nggak cuman hanya berminta maaf aja gitu, jangan hanya menyesali malah berpikir oh anak gue ini sekarang udah malah rame di berita, ya itu udah resiko gitu loh, itu udah resiko yang harus ditanggung dan bagaimana perasaan korban gitu. Jadi menurut saya mewakili perasaan dari orang tua tadi agak sangat kecewa sih tadi, karena banyak juga para orang tua yang kami berharap harusnya mereka itu bisa bicara satu persatu, benar nggak? Apapun itu mungkin sepatah dua patah kata ya kan, ada 8 orang hadir, kita apresiasi mereka hadir, tapi mereka tidak mau berbicara, hanya 1-2 orang aja perwakilan, yang lain hanya diem aja gitu. Dan rasa menyesalnya saya perhatikan satu-satu dari wajahnya juga ya, mungkin mereka tetap arogansinya mungkin masih ada ya, jadi kayak nggak berani untuk meminta maaf gitu. Itu aja sih tadi yang saya